Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Zulfa Ismawati MPD selaku pengampu mata kuliah analisis teks. Perkenalkan, nama saya Saidah Tunisa. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6 Fakultas Usluddin Adab dan Dakwah. Kali ini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai identifikasi dan review dari artikel jurnal yang telah saya pilih. Di sini saya mengambil artikel jurnal dari jurnal KOF, yaitu Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir, dengan judul Argumentation of Gender Equality in the Interpretation of Jilbab Verse by Aminah Wadud Perspektif. Argumentasi kesetaraan gender dalam penafsiran ayat jilbab menurut perspektif Aminah Wadud. Jurnal ini merupakan jurnal yang ditulis oleh Eko Zulfikar dan Abdul Mustaqim, yaitu mereka berasal dari UIN Raden Fatah Palembang Indonesia dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia. Artikel ini berjumlah 19 halaman dan masuk ke dalam kategori jurnal bersintah 2 atau Q2. Dapat kita lihat pada halaman bawah, yaitu artikel ini termasuk ke dalam volume 8 nomor 2 tahun 2024 dengan memiliki nomor ISSN cetak yaitu 2598 5817 dan ISSN online yaitu 2614 4875. Serta di dalam artikel ini juga telah terdapat link atau DOI yang dapat diakses melalui internet atau Google Scholar. Baik, langsung saja ke tahap review jurnal. Saya akan menjelaskan sedikit tentang review dari jurnal tersebut. Sebagaimana yang telah saya garis kuning dalam artikel ini, bahwa dalam introduction dijelaskan, contemporary scholars effort to contextualize the verse of jilbab by drawing the message of the verse have not entirely answer current issues. Jadi artikel ini bermuncul karena terdapat kegelisahan dari penulis mengenai pengontrolan dari ayat-ayat jilbab yang belum sepenuhnya menjawab persoalan-persoalan kekinian. Sebagaimana dalam abstrak dijelaskan bahwa melihat latar dari historis turunnya ayat ini, yaitu asbabun nuzul, bahwa ayat tersebut selalu dikaitkan dengan perintah bagi perempuan untuk berjilbab sekaligus untuk membedakan antara perempuan merdeka dan perempuan budak masa jahiliyah. Lanjut pada pembahasan selanjutnya mengenai pendapat Zahiron mengatakan bahwa menurut Zahiron, konstruksi sosial yang baru dan berbeda dari masa turunnya ayat jilbab harus ditanggapi dalam proses penafsiran dan menjadi tolak ukur moral yang diperoleh dari penggalian pesan ayat dengan melihat signifikansi dinamisnya tanpa mengabaikan signifikasi historisnya. Jadi pemaparan sekilas tersebut merupakan penjabaran dari latar belakang kenapa penulis berkeinginan untuk menulis pembahasan mengenai argumentasi kesetaraan gender dalam perspektif hijab dengan melihat pendekatan dari Aminah Wadud. Lanjut pada bagian tujuan dari penulis ini menulis artikel ini seperti apa, dapat kita lihat pada artikel yang telah saya garis hijau bahwa this article examines surah Al-Ahzab ayat 59 with Aminah Wadud progressive interpretation approach embracing gender equality values. Jadi sebenarnya tujuan dari penulis menulis artikel ini untuk menelaah kembali surah Al-Ahzab ayat 59 dengan pendekatan interpretasi progresif Aminah Wadud yang menekankan nilai-nilai kesetaraan gender. Sebagaimana yang telah saya paparkan mengenai latar belakang dan tujuan dari penulisan artikel ini, di sini para penulis menawarkan suatu hasil atau menawarkan suatu perspektif baru mengenai artikel yang telah ditulis. Dapat kita lihat dalam jurnal yang telah saya garis ungu bahwa
Artikel ini menawarkan perspektif baru mengenai pemahaman Al-Ahzab ayat 59 yang mana tidak seharusnya dibatasi hanya pada penggunaan kerudung dan cadar bagi perempuan, tetapi lebih pada perlindungan dalam konteks apapun. Dengan ini, tulisan ini mengelaborasi dan mengeksplorasi pemahaman baru mengenai surah Al-Ahzab ayat 59 yang dianggap berkaitan erat dengan UUD 1945 pasal 28G ayat 1, yaitu bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas jaminan menikmati hak tanpa diskriminasi dan perbedaan gender. Jadi dalam artikel ini para penulis yaitu Eko Zulfikar dan Abdul Mustaqim menawarkan pendapat baru atau perspektif baru mengenai pemahaman ayat Surah Al-Ahzab ayat 59 ini, yang dulunya merupakan ayat ini adalah suatu perintah untuk kaum muslimah agar dia berkerudung, agar dia bercadar sebagai bentuk perlindungan diri, dan juga pada zaman jahiliyah sebagai pembeda antara wanita budak dan juga wanita merdeka. Kali ini para penulis ini menawarkan perspektif baru bahwa sebenarnya ayat ini tidak hanya berhenti di situ saja, tetapi juga lebih menekankan pada perlindungan dalam konteks apapun yang dikaitkan dengan UUD 1945 pasal 28G ayat 1 yang merupakan jaminan hak tanpa diskriminasi dan perbedaan gender. Yang terakhir mengenai metode dari penulisan artikel ini. Sebagaimana telah saya garis hijau tua, bahwa artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis pendekatan gender teori Aminah Wadud. Nah, di sini data primer dan data kualitatif dapat diadopsi atau dapat kita lihat dari Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 dengan argumentasi interpretatif dari Aminah Wadud. Sementara data sekunder mencakup buku, artikel, jurnal, dan referensi lainnya yang masih relevan dengan tema pembahasan. Baik, lanjut saja ke identifikasi jurnal. Di sini saya telah memaparkan file mengenai Author Guideline Journal COF, Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir. Yang pertama mengenai persyaratan umum penulisan naskah. Nah, saya kira poin 1 sampai poin 4 ini merupakan tanggung jawab dari penulis, mungkin tidak perlu kita bahas. Langsung saja kita menuju ke struktur penulisan ilmiah. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nomor 1, poin 1 menjelaskan bahwa judul ditulis dengan lugas dan informatif dengan capitalized is word 14 pc terletak di tengah atas halaman pertama. Nah, hal ini dapat kita buktikan melihat langsung ke jurnalnya bahwa jurnal ini ditulis dengan ukuran tulisan 14 pc, bold, dan terletak di tengah-tengah jurnal. Jadi sesuai ya dengan kualifikasi poin pertama. Lanjut ke poin 2, bahwa penulis ditulis tanpa gelar, disertakan nama institusi, alamat email correspondence, dan ditulis di bawah judul 10 pc seperti 1. Nah, ini masih sesuai dengan kategori yang telah diminta oleh jurnal. Langsung lanjut ke poin 3 tentang jumlah kata pada jurnal ini sebanyak 150 sampai 250 kata. Nah, ini yang menjadi kelemahan dari jurnal ini. Setelah saya hitung banyaknya kata menggunakan AI, di sini terangkum bahwa jumlah kata pada jurnal ini sebanyak 295 kata, sehingga jurnal ini tidak masuk ke dalam kualifikasi struktur penulisan ilmiah mengenai batas-batas kata dalam jurnal tersebut. Yang keempat, isi artikel terdiri dari pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Ini sudah sesuai, saya lihat dari bawah, sudah sesuai dengan poin yang keempat. Selanjutnya mengenai poin yang kedua, panduan penulisan catatan kaki dan referensi. Artikel menggunakan sistem footnote tanpa menggunakan ibid, object atau logit. Nah, di sini setelah saya lihat
di sini tidak menggunakan yang telah disebutkan dalam kriteria jurnal tadi. Jadi masuk untuk poin pertama. Yang kedua, untuk keseragaman disarankan menggunakan aplikasi Zotero atau Mendeley. Ini mungkin dari penulis sendiri yang bisa mengatur. Kita tidak bisa mendeteksi secara langsung bagaimana penulisan dari perbedaan dari footnote Zotero atau Mendeley. Yang ketiga, referensi Arab dalam daftar pustaka harus mengikuti paduan transliterasi yang ditentukan. Dalam hal ini, nama pengarang tidak ditulis di awal atau di awal nama belakang. Dapat kita lihat dalam daftar pustaka di sini tidak ada kata depan menggunakan al. Jadi sesuai dengan kategori poin ketiga ini. Untuk artikel jurnal, cantumkan doi atau URL jika tersedia. Nah, ini sudah kita identifikasi pertama. Nah, bagian bawah ada link https doi dan lain sebagainya. Yang kelima, sumber dari situs web harus mencantumkan tanggal akses jika tidak memiliki tanggal publikasi pasti. Ini sudah sesuai dengan kriteria dari kelima ini tadi. Selanjutnya mengenai contoh penulisan footnote dan daftar pustaka. Di sini kalau referensi dari buku seperti ini, dan saya kira di sini kebanyakan jurnal. Jadi kita langsung saja ke artikel jurnal ilmiah dengan struktur seperti ini. Nah, ini sudah sesuai dengan yang saya garis merah. Khalid Abu Elfried. Nah, ini sudah sesuai. Dan yang di sini dijelaskan bahwa ada referensi dari hasil penelitian atau disertasi. Sudah saya cek bahwa jurnal ini lebih ke jurnal, bukan ke tesis atau disertasi, lebih ke artikel ya. Tidak juga mencantumkan dari referensi situs web, tidak juga mencantumkan dari referensi media sosial, dan tidak juga mencantumkan dari referensi wawancara. Jadi pure dari jurnal dan beberapa buku, tapi lebih dominan ke jurnal. Mengenai ketentuan penulisan teks Arab, di sini disebutkan bahwa tulisan Arab itu di-italik dan sesuai dengan KPBI. Nah, dapat kita lihat dalam sini, dalam tulisan ini seperti kata, mubadalah yang saya cek, yang saya garis merah itu mubadalah, itu di-italik. Adapun kalau singkatan umum mengenai Al-Quran, Allah itu tidak di-italik seperti ini. Seperti Al-Quran ini tidak di-italik, seperti KBBI biasanya. Nah, selanjutnya mengenai ketentuan penulisan kutipan, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, sampai poin 5, mungkin tidak saya jelaskan persatu persatu karena setelah saya cek semua sudah sesuai. Dan yang terakhir mengenai transliterasi. Nah, di sini dapat kita lihat ya. Ada beberapa transliterasi yang diterapkan yang dikategorikan dalam jurnal ini. Mari kita lihat dalam surah yang dicantumkan di artikel. Di sini sesuai dengan Arab ya, mengenai belum saya garis bawah ada kata-kata Abu Hayyan, Abu Al-As-Sa'ud, Al-Jassas. Nah, ini kata-kata ini, nama-nama ini merupakan berasal dari kata bahasa Arab, namun ditransliterasikan menggunakan bahasa Indonesia dengan pedoman seperti yang telah saya paparkan dalam file selanjutnya ini. Jadi dapat kita amati bahwa kedua dari transliterasi yang dipaparkan oleh Author Guidelines dan jurnal itu memiliki kesamaan, dalam artian jurnal ini telah sesuai dengan transliterasi yang diminta oleh Jurnal COV. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita sambung di lain waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.